korban itu dijadikan terlapor, menurut saya ini adalah logika yang keliru dan menyesatkan. Di balik layar drama yang sempat dikira akan berakhir dengan permintaan maaf dan ajakan damai, ternyata tersimpan bara yang jauh lebih panas. Kisruh antara Wardah Tinamawa dan Inara Rusli bukan lagi sekedar cinta segitiga, namun yang dipertaruhkan kini adalah soal harga diri dan nama baik. Alih-alih mereda, uluran tangan dari Inara justru memunculkan babak baru, menandai duel terbuka yang tak lagi hanya soal hati, tapi juga hukum. Lantas, seperti apa sebenarnya balasan surat dari pihak Mawa, dan bagaimana sikap tegas mereka akan menjadi bumbu dalam babak selanjutnya? Pertarungan panas antara Wardah Tinamawa, Inara Rusli, dan Insanul Fahmi terus bergulir di panggung gosip tanah air. Video mesra, klaim pernikahan siri, dan laporan polisi yang saling bersilangan membuat netizen bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang bersalah dan apa yang benar-benar terjadi di balik layar. Di tengah hingar-bingar gosip tersebut, pihak Mawa menegaskan bahwa kasus dugaan perselingkuhan dan illegal akses adalah dua perkara yang berbeda. Perkara illegal akses dan perkara itu dua perkara berbeda. Kenapa berbeda? Pertama, unsur pidananya berbeda. Kedua, subjek pelakunya berbeda. Kalau illegal akses yang dipersoalkan cara mengambil bukti. Tapi kalau itu adalah perbuatannya. Jadi Mawa ini kan korban dari dugaan. Ya, dia mendapatkan bukti dari orang lain, bukan dia yang mengakses langsung CCTV tersebut. Lalu bukti tersebut oleh Mawa dibawa ke polisi. Menurut pihak mereka, jika yang seharusnya menjadi korban justru dilaporkan sebagai pelaku, itu merupakan logika yang sangat keliru. Bagaimanapun, posisi Mawa di sini tetaplah sebagai korban. Kalau misalkan korban itu dijadikan terlapor, menurut saya ini adalah logika yang keliru dan menyesatkan. Kenapa? Kalau seperti itu tidak ada korban kejahatan yang mau melaporkan kejahatan, ya. Dan juga ini berbahaya, seperti melindungi pelaku dan mengkriminalisasi korban. Kuasa hukum Mawa bahkan mempertanyakan mengapa bukti yang dimiliki kliennya terus-menerus disebut tidak sah. Jika memang tidak ada yang salah, mengapa seolah-olah ada upaya untuk menghalangi bukti tersebut diuji kebenarannya? Pertanyaan yang besarnya adalah, kenapa sih ngotot untuk mengatakan bukti itu tidak sah? Ini pertanyaan besar. Kenapa? Kalau memang tidak ada apa-apa, harusnya silakan berani untuk diuji dan diproses hukum. Kita uji fakta, kita uji bukti, selesai. Namun kan perdebatannya justru bagaimana CCTV itu diperoleh. Jadi jangan sampai kita jatuh pada logika buruk rupa cermin yang dibelah. Ada fakta hukum, kemudian yang dipermasalahkan adalah rekamannya. Di sisi lain, Ignars, kuasa hukum Mawa menanggapi permintaan kuasa hukum Inara agar laporan Mawa ditahan terlebih dahulu. Mereka menilai permintaan itu bersifat pribadi dan mengalihkan perhatian dari perkara utama, yaitu dugaan perselingkuhan. Ini kan laporan yang dulu dibuat adalah laporan di Polda, ya kan? Adapun itu permintaan pribadi. Yang harus diuji di sini perkara benar tidak ada itu aja. Jadi menjadi pertanyaan kenapa justru ngotot banget minta supaya ini di hold lah atau bukti ini tidak sah. Kenapa nggak fokus aja? Benar tidak ada tersebut?
Perbedaan inilah yang menjadi alasan kuat mengapa pihak Mawat tetap mempertahankan benteng mereka meskipun isu-isu baru terus bermunculan tanpa jeda. Di tengah semua kontroversi, klaim pernikahan siri antara Insanul dan Inara pada Agustus 2025 menambah bumbu panas dalam drama ini. Merasa ada yang janggal, pihak Mawa mulai mempertanyakan kronologi pasti tentang pernikahan tersebut. Apakah terjadi sebelum atau setelah dugaan perselingkuhan mencuat? Dengan suara lantang, kuasa hukum Mawa menantang pasangan itu untuk bisa menunjukkan bukti jika memang benar adanya pernikahan. Sebenarnya sih sederhana kalau dari kami. Kalau memang mengaku sudah menikah siri, silahkan perlihatkan kapan menikahnya. Sampai saat ini, sampai detik ini, kami kuasa hukum Mawa juga belum menerima bukti tersebut. Kapan menikahnya? Bagaimana prosesnya? Dan pertanyaannya sah tidak secara hukum? Jangan gunakan pernikahan siri sebagai tameng karena ada laporan. Pihak Mawa menegaskan bahwa hingga saat ini, baik Inara maupun Insanul tidak pernah menunjukkan bukti pernikahan siri mereka. Sampai ke Belum ada. Ini yang kita tunggu. Mana buktinya? Ya kan? Kapan dia menikah? Perlihatkan dong. Siapa saksinya? Prosesnya seperti apa? Ya kan? Makanya tadi saya bilang ya kita semua nggak tahu. Mawa juga nggak diperlihatkan sampai saat ini kapan menikahnya. Apakah pernikahan ini ada setelah hubungan dugaan tersebut atau sebelumnya? Ini kan kita masih belum tahu nih. Dengan pertanyaan dan tantangan yang semakin terbuka, Mawa kian menegaskan posisinya dan klaim pernikahan siri tak bisa dijadikan pembenaran atau alasan untuk kompromi. Ketika bukti pernikahan siri belum juga ditunjukkan dan semua pertanyaan tetap menggantung, tawaran perdamaian dari Insanul dan Inara kini menghadapi kenyataan pahit. Pihak Inara sudah menetapkan sikapnya dan jalur hukum tetap menjadi pilihan utama. Meski Insanul dan Inara sempat mengajukan restoratif justice, pihak Mawa dengan tegas menolaknya mentah-mentah. Mereka tekankan proses hukum akan terus berjalan. Karena restoratif justice itu kita tolak, proses hukum kan berjalan, ya. Jadi bagaimana ke depannya kita ikuti proses hukum yang berlaku, mekanisme hukumnya seperti apa ya kita ikuti aja. Di saat pihak lawan gembor-gembor komunikasi yang sulit terjalin, kuasa hukum Mawa justru ungkap fakta yang berbeda. Katanya, jalannya komunikasi tak pernah dibentengi. Ya saya nggak ngerti buntunya itu seperti apa, karena yang saya tahu masih ada WA antara Mawa dengan Insan. Kuasa hukum Mawa mengungkapkan bahwa hingga sekarang belum ada itikat baik yang benar-benar dilakukan untuk Mawa maupun keluarganya. Itu sih Bang, Ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau memang itikat baiknya ada, ya dibarengi dengan tindakannya, maksud saya gitu. Silakan aja, datang aja ke Mawa, datang aja ke keluarganya, pasti diterima dengan baik. Mungkin bisa dapat solusi yang terbaik dari situ nanti. Terkait pengakuan Insanul yang menyatakan kesulitan untuk bertemu dengan anaknya, pihak Mawa justru lagi-lagi menyampaikan hal berbeda. Nomor pengasuh sudah diberikan dan alamat sekolah anak pun telah dikirimkan, sehingga Insanul sebenarnya tetap bisa bertemu dengan sang anak jika memang menginginkannya. Ya, kalau untuk itu saya belum begitu mengetahui. Hanya memang yang saya tahu, Mawa sendiri sudah memberikan akses seperti memberikan nomor mbaknya pengasuhnya, lalu juga memberikan tahu tempat sekolahnya anaknya di mana. Jadi sebenarnya kalau memang mau mengunjungi bisa, pasti bisa. Dapat
dipastikan pula bahwa Mawa tetap teguh pada pendiriannya untuk mengakhiri pernikahan dengan Insanul. Meski demikian, Mawa masih menunggu proses hukum yang berjalan sebelum bisa mengajukan gugatan cerai resmi. Ya itu masih dalam diskusi kita, karena memang terhadap ini masih dengan menjalani di perkara di Polda Metro juga. Jadi memang nanti pasti akan dilakukan, hanya waktunya memang belum bisa dipastikan. Drama panas yang melibatkan Wardatina Mawa, Insanul Fahmi, dan Inara Rusli memang belum menemukan babak akhir. Dengan semua fakta yang terungkap, satu hal yang pasti, jalur hukum menjadi arena utama menyelesaikan konflik ini. Lantas, bagaimana menurut kamu Ingenars? Apakah Inara dan Insanul akan lolos dalam jeratan hukum ini? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas hiburan selanjutnya bersama Igini.